Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja hari ini pembahasan kita adalah mengenai sifat penghuni surga. Kita semua sama-sama berkeinginan bahwa akhir hidup kita husnul khatimah, kita ingin sama-sama masuk kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita semua teman-teman sekalian. Sebagaimana kalau teman-teman lihat ya dalam surah Ali Imran ayat 133, ayat yang juga mungkin sering teman-teman baca, ada kalimat yang tertulis a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita diminta untuk bersegera kepada ampunan dari Tuhan kita, dari Tuhanmu, dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang kita tidak pernah tahu seperti apa bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menggambarkan isi surga itu seperti apa. Diceritakan, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Dan bacalah firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat ke-17, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti di surga Allah Subhanahu wa taala, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi apa gambaran-gambaran surga, mata kita, hati kita, telinga kita tidak pernah mengetahui hal itu. Saking indahnya tidak bisa digambarkan teman-teman sekalian. Sebelum kita sama-sama hari ini membahas sedikit mengenai apa sih sifat-sifat dari para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita miliki, maka untuk memotivasi kita ada baiknya kita sama-sama mengingat kembali apa-apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang ingin kita bahas pada hari ini, di antara kenikmatan di surga Allah yang diberikan kepada hambanya, pertama adalah nikmatnya surga Allah. Pertama, kita akan merasakan nikmatnya sungai, susu, arak, madu, itu minuman-minuman yang diberikan kepada para penghuni surga. Teman-teman lihat dalilnya dalam surah Muhammad ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dan air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Jadi makanan, minuman berlimpah, tidak ada habis-habisnya diberikan kepada kita. Itu kenikmatan surga yang pertama. Nggak pernah di surga itu rasa kelaparan, nggak pernah, karena makanan berlimpah ruah, minuman berlimpah ruah. Kemudian yang kedua, kenikmatan surga mendapatkan istri-istri yang masih belia dan berumur sebaya. Ya, untuk para laki-laki ataupun para perempuan-perempuan mendapatkan kenikmatan juga di dalam surga. Teman-teman lihat dalam surah An-Naba ayat ke-31 sampai 33 yang menggambarkan di surga itu akan ada istri-istri yang masih belia dan berumur yang sebaya. Dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan surga, kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis remaja yang masih sebaya. Jadi kenikmatan surga yang kedua adalah mendapatkan istri yang belia yang masih sebaya. Ada bidadari-bidadari di sana, untuk perempuan-perempuan banyak bergelimpangan, apapun yang kita inginkan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, apa sih kenikmatan surga sampai kita disuruh untuk berlari menuju kepadanya? Kita diminta untuk bersegera menuju kepada surga Allah, diminta untuk melakukan berbagai macam hal agar kita bisa mendapatkan surga Allah. Apa kenikmatan surga yang ketiga? Yang ketiga adalah kita akan hidup selama-lamanya. Kita hidup kekal, kita akan hidup nikmat lahir dan batin. Kalau di dunia, kita dikatakan, kemarin kita sudah bahas di pembahasan berikutnya, di dunia kita musafir,
Di dunia kita seperti orang asing, sedih jangan berlama-lama karena sedih kita sementara, bahagia pun juga jangan terlalu euforia karena bahagia kita sementara. Tapi kenikmatan surga, poin ketiga adalah kita hidup selama-lamanya, hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hidup nikmat lahir dan batin. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Muslim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang masuk surga selalu akan mendapatkan nikmat. Dia tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, dan kepemudaannya, mudanya tidak pernah sirna. Jadi di surga itu orangnya muda-muda, ya, nggak pernah merasa susah sama sekali. Itu di surga dan kekal kita di sana abadi selamanya. Yang keempat, kenikmatan surga tadi sudah disampaikan bahwa diberi umur muda. Sebagaimana teman-teman lihat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ahli surga matanya indah, umurnya sekitar 30-33 tahunan. Itu umur-umur para penghuni surga. Jadi ada satu lelucon yang biasanya dibawa oleh teman-teman penceramah, para guru-guru kita. Sudah mengatakan begini, Nenek mau masuk surga enggak? Biasanya ngomong sama jemaah begitu, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga. Kemudian diberitahu, tapi di surga tidak ada nenek-nenek. Dan biasanya nenek-nenek sedih. Kenapa tidak ada nenek-nenek? Karena semua yang ada di surga berusia muda. Diganti usianya menjadi muda. Dikembalikan lagi fisiknya menjadi fisik yang muda, sekitar usia 30-33 tahun. Seperti itu. Kelima, ini yang paling kita inginkan teman-teman sekalian. Kenapa kita harus mendapatkan surga Allah? Kenapa kita harus masuk surga? Tempat kembali asal kita. Kenapa? Karena kita akan memandang wajah Allah yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika surga telah dimasuki oleh para penghuninya, ada yang menyeru, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki suatu janji yang kalian, yang dengan janji tersebut berada di sisi Allah. Kemudian orang-orang penghuni surga bertanya, apakah itu? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Allah telah memasukkan kami ke dalam surga. Allah telah menyelamatkan kami dari neraka. Ada apa lagi? Kemudian dilanjutkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga menyingkapkan tabirnya, menyingkapkan hijabnya, sehingga mereka melihat wajah Allah. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi keutamaan atau nikmat surga yang kelima adalah Allah akan buka tabir, Allah akan singkap tabir, dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat ke-11. Jadi kita sudah selesai ya membahas 5 poin nikmatnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bahas lagi dalam surah At-Talaq ayat ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal yang salih, amal yang baik, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Surah Talaq ayat ke-11. Maka teman-teman sekalian, tugas dari kita yang masih Allah anugerahi kehidupan ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan surga. Tapi tidak cukup sampai di situ. Minta sama Allah untuk kita bisa dapat surga Firdaus. Dengan semua kekurangan, dosa, khilaf, salah kita, kita minta agar Allah berikan petunjuk. Kita manusia banyak salah teman-teman sekalian. Kita sudah tahu tapi kadang kita masih lakukan. Kita sudah tahu Allah larang, kita masih lakukan itu. Dengan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah surga Firdaus. Surga yang tertinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkatan itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama,
Surga yang paling tinggi, di atasnya surga Firdaus adalah arsy-nya Allah, arsy Ar-Rahman, arsy-nya Allah. Daripadanya pula mengalir sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita ingin bahwa akhir hidup kita adalah husnul khatimah dan masuk surga. Minta surga Firdaus. Kalau doa jangan tanggung-tanggung. Doa minta sungguh-sungguh sama Allah. Walaupun terkadang kita manusia, kita merasa saya nggak layak ya Allah, saya penuh dosa. Betul. Tapi kita ada khauf dan roja. Kita ada perasaan takut akan dosa-dosa kita. Tapi kita berharap Allah terima semua amalan kita. Kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam surga Allah. Dan kita berharap akan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberitahu caranya, teman-teman sekalian. Allah kasih tahu caranya bagaimana.